Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi yang terakhir bab turunan ini, yaitu menggambar grafik fungsi Y sama dengan fx. Nah, bagaimana langkah-langkah menggambar grafik Y sama dengan fx? Yang pertama, kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Kemudian langkah yang kedua, menentukan titik potong terhadap sumbu Y, ya, berarti X-nya sama dengan 0. Untuk langkah 1 dan 2 ini bisa dibalik atau ditukar, ya, tidak masalah. Berikutnya untuk yang ketiga, menentukan titik stasioner dan jenisnya. Ya, tentu saja syarat fx mencapai titik stasioner apabila f aksen X sama dengan 0, ya. Nah, kemudian langkah yang keempat, menentukan titik bantu, yaitu dengan mengambil X yang besar positif dan X besar negatif sehingga akan diperoleh titik yang dilalui. Nah, untuk langkah yang keempat ini sebetulnya tidak harus kita kerjakan karena nanti berbekal dengan titik stasioner dan jenisnya serta poin nomor 1 dan 2, langkah 1 dan 2, itu kita sudah bisa untuk menggambar grafik fungsi Y sama dengan fx. Nah, bagaimana contohnya? Kita perhatikan berikut ini, ya. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi 9X. Nah, kita mulai dari langkah yang pertama, menentukan titik potong terhadap sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0, ya. Maka dari grafik Y sama dengan X pangkat 3 min 9X, kita gantikan X-nya sama dengan 0, ya. Nah, sehingga diperoleh Y-nya juga 0. Maka titik potong terhadap sumbu Y ketemu, ya, yaitu 0,0 X, Y. Berikutnya langkah yang kedua, menentukan titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0, ya. Nah, grafik Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi 9X, Z-nya kita ganti 0 sehingga diperoleh 0 sama dengan X pangkat 3 min 9X, atau dibalik menjadi X pangkat 3 min 9X sama dengan 0. Nah, sehingga untuk mendapatkan X harus kita faktorkan, ya, dikeluarkan X-nya, maka diperoleh X kali X pangkat 2 min 9 sama dengan 0. Nah, kemudian untuk X pangkat 2 min 9 ini kita faktorkan lagi menjadi X min 3 kali X plus 3 sama dengan 0, ya. Nah, sehingga dari pemfaktoran ini diperoleh nilai dari X. Yang pertama X sama dengan 0, yang kedua X-nya sama dengan 3, kemudian X yang ketiga X-nya sama dengan min 3. Nah, sehingga X-nya ketemu, Y-nya tadi sama dengan 0, maka titik potong terhadap sumbu X juga ketemu, ya. Jadi 0,0, X-nya 0, Y-nya 0 berarti 0,0. Yang kedua X-nya 3, Y-nya 0 berarti titik 3,0. Yang ketiga yaitu X sama dengan min 3, Y-nya 0 berarti titiknya min 3,0, ya. Jadi ada 3 titik potong terhadap sumbu X. Berikutnya langkah yang ketiga, menentukan titik stasioner dan jenisnya. Nah, fx mencapai titik stasioner apabila f aksen X sama dengan 0, ya. Nah, kemudian kita turunkan tadi, ya, diturunkan Y tadi diperoleh 3X pangkat 2 min 9 harus sama dengan 0, sehingga apabila kita bagi 3 maka diperoleh X pangkat 2 min 3 sama dengan 0, sehingga kita faktorkan diperoleh nilai dari X. Jadi difaktorkan menjadi X min akar 3 kali X plus akar 3 sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan akar 3 atau X sama dengan min 3 akar 3. Jadi fx mencapai titik stasioner pada X sama dengan 3 atau min 3. Nah, sehingga untuk mendapatkan titik stasionernya maka kita substitusikan nilai X ini ke dalam fx, ya. Ya, tadi fx-nya adalah X pangkat 3 min 9X. Kita ganti X-nya dengan akar 3 dan min akar 3. Nah, untuk F akar 3 maka diperoleh akar 3 pangkat 3 dikurangi 9 kali akar 3. Maka diperoleh 3 akar 3 dikurangi 9 akar 3. Maka hasilnya sama dengan min 6 akar 3. Nah, kemudian untuk F min akar 3 maka diperoleh, ya, min akar 3 pangkat 3 dikurangi 9 kali min akar 3.
maka diperoleh min 3 akar 3 ditambah 9 akar 3 sehingga diperoleh positif 6 akar 3. Nah, sehingga titiknya ketemu, maka titik stasionernya adalah ya X akar 3, min akar 3 ya. Dan yang kedua min akar 3, 6 akar 3. Jadi ada 2 titik stasioner. Nah, berikutnya untuk mempermudah menggambar kita cari jenis stasionernya. Nah, jenis stasioner kita lihat dari turunan kedua atau F double aksen X. Nah, F double aksen X tentu kita peroleh dari F aksen X diturunkan lagi ya. 3X pangkat 2 dikurangi 9 diturunkan, maka diperoleh 6X min 0 atau 6X saja. Jadi F double aksen X-nya sama dengan 6X, kemudian X-nya kita gantikan dengan X yang mencapai stasioner tadi, maka diperoleh yang pertama F double aksen akar 3, maka diperoleh 6 kali akar 3 sehingga diperoleh 6 akar 3. Nah, 6 akar 3 ini bilangan positif, maka diperoleh F double aksennya lebih dari 0. Sehingga titik ini tadi adalah titik stasioner minimum ya, sesuai syaratnya. Apabila F double aksen X-nya positif, maka jenis stasionernya adalah minimum. Kemudian untuk yang F double aksen min akar 3 ya, diperoleh 6 kali min akar 3, maka diperoleh min 6 akar 3. Nah, min 6 akar 3 itu bilangan negatif atau kurang dari 0. Maka titik ini tadi yang kedua adalah titik stasioner maksimum. Nah, dengan berbekal 3 langkah ini kita bisa menggambarkannya, yaitu gambar grafik Y sama dengan Fx adalah seperti ini ya. Jadi titik-titik yang dilalui, yang pertama tadi adalah titik 0,0, kemudian titik yang kedua adalah min 3,0, kemudian titik 3,0, kemudian untuk titik stasionernya adalah min akar 3,6 akar 3, kemudian titik stasioner yang kedua adalah akar 3, min 6 akar 3. Nah, berbekal 5 titik ini kita bisa menggambarkannya, yaitu gambarnya ini ya. Nah, itu. Nah, kemudian di sini ada titik stasioner maksimum dan ada titik stasioner minimum. Nah, kemudian dari titik ini ya, tidak mungkin nanti grafiknya akan turun lagi ya, tentu saja akan naik terus ya. Kemudian untuk di sini juga grafiknya pasti akan turun terus, tidak mungkin akan naik lagi. Karena titik stasionernya hanya ada 2, yaitu berada di sini dan berada di sini. Nah, apabila mau dicari untuk langkah yang keempat, langkah yang terakhir, yaitu mencari titik bantu, bisa saja misal kita ambil yang di sebelah kanan sini, X-nya diambil 4. Maka nanti akan diperoleh, dimasukkan ke Fx akan diperoleh titik 4,28. Nah, ini juga cocok, jadi grafiknya akan terus ke sana. Tidak mungkin di sebelah kanan ini suatu saat akan turun ya, jadi akan naik terus. Demikian juga misal apabila kita ambil titik di sebelah kiri di sini misalnya min 4, maka pasti akan diperoleh titiknya berada di sekitar sini ya, di daerah sini. Sehingga ini juga cocok, grafiknya akan turun terus, tidak mungkin di sebelah kiri itu suatu saat akan naik lagi ya. Nah, jadi berbekal dengan 3 langkah itu tadi, kita sudah bisa mendapatkan grafik Fx atau Y sama dengan X pangkat 3 min 9X adalah seperti ini.